Baik ya, kita akan bahas tentang aplikasi turunan, cuy. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi nanti ada apa aja sih, Pak? Pertama ada fungsi naik, fungsi turun, kemudian ada titik stasioner ya. Yuk kita bahas dari yang pertama adalah suatu fungsi dikatakan naik dan turun ya. Fungsi naik atau fungsi turun. Naik atau turun. Nah, teorinya begini cuy, konsepnya. Apabila ada sebuah fungsi fx ya, ada sebuah fungsi fx dikatakan dia nanti akan mengalami naik apabila turunan pertamanya dari fungsi fx nanti harus lebih dari 0 dan dikatakan turun jika syaratnya turunan pertama dari fungsi fx nanti apa? Kurang dari 0. Paham kira-kira sampai sini? Ini prinsipnya ya. Sebagai contoh, contoh soal. Sebagai contoh. Tentukan interval naik dan turun. Nomor 1. Tentukan interval naik dan turun ya. Dan turun fungsi berikut. Mungkin ada yang mau mencobanya dulu, silakan ya. Yang pertama, fx sama dengan adalah 2x kuadrat plus 3x plus 4 aja ya. Atau plus 4x min 10. Yang B, fx sama dengan, bentar saya sambil berpikir ini cuy. Bikin soal itu agak susah loh. Enakan ngerjain daripada bikin soal itu. X pangkat 3 min 3x kuadrat min 45 ditambah 10. Oke, tentukan interval naik dan turun untuk fungsi-fungsi berikut. Bisa kelihatan ya, masih kelihatan ya dari rumah ya, tulisan ini ya. Halo? Ya. Oke, yuk kita selesaikan untuk yang A. Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x min 10. Berarti F aksen X-nya berapa? Ayo, F aksen X-nya berapa? Ingat? F aksen X sama dengan 4x terus plus 4. Paham nggak semuanya? Paham ya? Paham. Yakin ya ini ya? Oke. Oke. Dia akan naik ya, akan naik syaratnya kalau turunan pertamanya harus lebih dari 0. Berarti 4x plus 4 harus lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan 4x plus 2 pindah ini. Jadi min 4. Betul sampai sini? Ngerti ya? Maka nilai S nanti akan lebih dari min 1. Paham? Jadi interval naiknya adalah S lebih dari min 1. Ngerti? Terus interval turun, ya dia akan turun kalau apa tadi? Turunan pertamanya harus kurang dari 0. Ingat, turun kalau turunan pertamanya kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan 4x ditambah 4 kurang dari 0. Maka 4x-nya kurang dari plus 2 pindah min 4. Kalau gitu x-nya kurang dari min 1. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Paham.
Oke, jadi kesimpulannya adalah interval naiknya adalah ketika X lebih dari min 1, interval turunnya ketika X kurang dari min 1. Ngerti ya? Yuk. Soal yang B. Ada yang minat untuk mengerjakan yang B? Biasanya yang A itu gampang, yang B agak sulit. Ya. Yang B, sekali lagi kita punya F X sama dengan apa ini? X pangkat 3 min 3X pangkat 2 min 45X ditambah 10. Berarti F aksen X-nya berapa? Ayo berapa saya bilang? 3x kuadrat 3x kuadrat min Terus? 6x 6x min Terus? 45. min 45. Oke. Coba ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak turunan? Enggak. Yakin lo ya semuanya ya. Fit ya, yakin ya. Yakin. Oke lanjut. Terus interval naik pada saat berapa Pak? Oke, dia akan naik ketika F aksen X-nya nanti lebih dari 0. Ini syaratnya, naik lebih dari 0 dan turun kurang dari 0. Paham ya? Sehingga turunan pertamanya mana? Ini turunan pertamanya. 3x kuadrat min 6x min 45 lebih dari 0. Oke, sampai sini. Semuanya gua bagi dengan berapa? 3. Kalau dibagi 3 dapat berapa ini? X kuadrat min 2x min 15. Betul? Betul? Betul. Betul. Betul ya? Oke, sekarang kita faktorkan. Bisa nggak kalau kita faktorkan ini nanti? X kuadrat berarti berapa dengan berapa? X kuadrat itu berarti X dikali X. Betul? Kali X. Ya. Min 15 berapa kali berapa? Jika nanti gua jumlahkan min 2 cuy. Berapa? 5 sama min 3. 15. Min 2. Min 2 ya, Pak? Ya, min 15 berapa kali berapa dijumlahkan min 2. Berarti min 5 kali Min plus 5 3. plus Benar nggak? 3. Ya. Benar nggak? Benar ya? Benar. Oke. Terus setelah itu, mereka ini kita sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 5. Betul? Sama X plus 3 disama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan plus dipindah jadi min 3. Betul? Sampai sini, paham? Yakin? Yakin orang? Yakin. Nah, terus kita bikin apa? Garis bilangan. Kan begini kan ngajarkannya kemarin harusnya. Benar ya? Kita bikin garis bilangan. Garis bilangannya berapa, Pak? Min 3 sama 5. Berarti yang di kiri adalah min 3-nya. Yang di kanan berarti positif 5-nya. Paham? Paham. Oke kan? Nah, sekarang antara min 3 dan min 5, kamu cek atau diuji sembarang titik. Bebas mau pilih titik apapun. Di antara min 3 sama 5. Angka berapa? Bebas. 5. Loh, angka 5 kan nggak boleh. Antara. Jadi angka di antara ini, di antara min 3 sampai 5 itu bebas pilih sembarang angka di antara sini. Angka berapa? 2. 2. Oke. Boleh, kita ambil angka 2. Kak, kalau saya pakai angka 0, Kak, boleh. Biasanya saya sarankan pakai aja angka 0. Jadi kalau angka 0 enak ini, min kali plus, hasilnya min langsung. Kalau angka 2 ya harus dihitung. Ini sebagai titik ujinya, angka 2 sebagai titik uji. Sekarang kita cek ke sana. 2 dikurangi 5 itu berapa? Min 3. Min kan? Ya. Min ya. Ya. Terus 2 ditambah 3 kan plus. 5. Min dikali plus. Min dikali plus. Min. Min kali plus hasilnya apa? Min. Berarti di antara min 3 sampai 5 ini nilainya adalah negatif. Gitu loh. Ya kan? Nah, Ya. berarti kalau ini negatif pasti kanan kirinya apa? Positif. Nah, sini juga positif, Bro. Oke, Bro. Ya. Terus sekarang kita lihat mintanya adalah lebih dari 0. Mintanya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti artinya apa? Positif. Wilayah positifnya berarti ke sana sama ke sini. Gitu loh. Oke? Ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau
ke kirinya min 3 artinya S-nya kurang dari min 3 atau ya kan S-nya di kanannya angka 5 berarti lebih dari 5. Inilah intervalnya Fx akan naik. Ngerti? Lumayan panjang toh caranya? Ya? Ya. Oke? Nah, kalau kita simpulkan nanti untuk mencari turun kan kayak gini. Sama aja sebetulnya nanti. Cuman mengganti sininya aja kan. Bener? Mengganti tandanya ini aja kan. Bener kan? Iya. Paham? Ya. Kalau turun tadi kan F-aksennya harus, nah satu di sini aja di sini, turun F-aksen X-nya harus kurang dari 0. Berarti hanya mengganti tandanya ini sebagai tanda kurang. Kurang itu berarti wilayahnya apa? Negatif. Ya kan? Wilayahnya negatifnya kan? Nah, berarti kalau digambarin, sini min 3, sini 5, ini min, ini plus. Nah, dia akan turun di mana? Di sini letak turunnya. Berarti intervalnya di mana, Kak? Min 3 kurang dari S kurang dari 5. Paham? Jadi kalau disimpulkan, jadi fungsi Fx turun ya kan pada interval berapa? S di mana min 3 kurang dari E kurang dari 5 dengan S anggota bilangan real. Ya, biasanya nanti dinyatakan dalam himpunan seperti ini. Dan Fx naik ya kan pada interval berapa? S di mana apa? E kurang dari min 3 atau gitu loh. E lebih dari 5 dengan E anggota bilangan real ya. Biasanya nanti dituliskan dalam bentuk himpunan bilangan kayak gini. Ini namanya notasi pembentuk himpunan, notasi pembentuk himpunan. Paham kira-kira? Sebetulnya dijawab ini aja udah benar atau ini aja. Nanti tergantung pilihan gandanya ya. Oke, sekarang latihannya kita coba soal nomor 6 halaman 41 ya. Kita bahas halaman 41 soal nomor 6. Halaman 41 nomor 6. Ayo, soalnya gimana itu kira-kira, Bro? Fungsi Fx sama dengan adalah ini naik. Ayo, Fx sama dengan X pangkatnya 3, terus Min min 12 X pangkatnya 2, terus plus plus 36X 36X, terus 5. plus 5. Gini ya. Oke. Di soal bilangnya naik pada interval berapa? Kalau gitu langsung aja. F aksen S-nya naik lebih dari 0. Karena apa? Naik. Karena mintanya naik. Paham? Paham? Ayo, Ya. turunannya berapa? 6. Diam aja, kalian jangan melanjutkan. Turunannya 3x berapa? kuadrat Iya, terus. min 24x plus 36. Terus. Plus 36. Plus 36. Terus. Ayo, guys. Yuk, kok. Cek semangat. Cek semangat. Ayo, terus. Kuadrat Bagi 3, terus. x kuadrat Min Gini, ya. Gini kan? ya Terus. Difaktor itu jadi faktorin E kali E kan? ya. Betul? Ya. Terus. Piro lek dijumlah ini min 8. Piro yuk. 6 sama 2. Min apa plus? Min Min, ya. Min 2 sama min 6. 6. Oke? Ya. Nah, terus setelah itu diapain? Disama dengankan 0 dulu toh? Ya. Ya. Berarti S min 2 X sama sama dengan dengan 0. Maka X-nya ketemu berapa? 2. 2. Sama X min 6 sama dengan 0. 6 sama X min dengan 6. 0. Berarti X-nya ketemu 6. begitu kan? Habis Ya. itu kita bikin apa? Garis bilangan toh? Ya. Kalau kita bikin garis bilangan,
Berarti yang di depan siapa? Dua. 2. Min 6. Itu 6, bro. Bukan min 6. 2. Dua. Berapa? 2 sama 6. Dua sama Sama enam. Positif kabeh, Oh bro. ya yang ini. Oke? Oke. Ya. Oke ya. Terus di tengahnya min apa plus? Gini aja. Ambil aja 0. Kalau S-nya 0 jadi ini berapa? Min dikali Plus. Min kali min min plus. kali itu jadi plus. Ya kan? Ya. Ya. Terus ini berarti min. Sini berarti min, ya kan? Nah, pertanyaannya, dia apa pertanyaannya? Lebih dari 0, berarti apa? Sini kan wilayahnya. Plus. Kalau gitu kesimpulannya apa? 2 kurang dari X kurang dari 6. Mana jawabannya? Intervalnya adalah bagi interval 2 kurang X kurang 6. Yang apa jawabannya? E. Yang E. Paham kira-kira? Halo? Paham. Oke. Selanjutnya adalah yang nomor 7. Nah, gampang sebenarnya. Terus guru materi ini guru kita ya, sini begini kita orang. Itu lanjut dari latihan soal pro. Habis ini stasioner itu adalah mencari maksimum dan minimum, ya kan? Halaman 41 nomor 7 ya. Yo. F sama dengan S pangkat 3 min 3S kuadrat. Fe sama dengan S pangkat 3 min 3E kuadrat. Min sama E ditambah 15. Ini ya. Turun berarti apa? Kalau gitu aksennya harus gimana? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Terus berarti apa turunannya? 3x kuadrat min 6x min 9. Kurang dari 0. Terus Dibagi per x kuadrat min 2x min 3. betul enggak? Ya. Yakin? Yakin. Halo? Mantap, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Berarti kalau gua faktorin G, kalau difaktorin G ya, difaktorin, yuk. Berarti ini E dikali E. Min 3 berapa dengan berapa yuk? Plus min Ya, min 3 dan plus 1. Plus 1, Plus ya 1. kan? Kurang Ya. dari 0. Oke? Berarti Oke. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya ketemu berapa? 3 dan min 1. Min 1. Min 1 ya. Berarti S-nya 3 dan min 1. Kalau gitu yang ada di kiri siapa? Min 1. Min 1. Min 1, yang di kanan? 3. Kalau gitu ini min kali plus berarti apa? Min. Min. Min yang tengah Gitu min. aja loh. Pakai 0 aja ya biarin kan. Kalau 0 Ya. berarti ini min, kalau 0 berarti ini plus. Paham? Halo. Ah. Berarti sini plus. Ini plus. Tandanya apa? Kurang dari berarti yang negatif kan? Ini wilayahnya kan? Ya. Kurang dari itu berarti wilayah negatif. Lebih dari wilayah positif. Sehingga kesimpulannya apa? Min 1 kurang dari X kurang dari apa? Dari 3. 3. Apa jawabannya? Do. Oke ya. Silakan dipahami dulu sambil ditulis atau di screenshot juga boleh ya.
Ya. Oke, udah dipahami? Udah screenshot ya? Hapus ya? Halo? Ayo, ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah turu ya hari ini. Belum. Oke, hapus ya? Hujan di sini Pak, Ya. agak nggak kedengeran. Oh, hujan.
Oke, yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Ini masih yang A ya. A untuk sebab yang kedua itu adalah titik stasioner. Titik stasioner atau fungsi mengalami stasioner. Sebuah fungsi mengalami stasioner. Maksudnya stasioner itu gimana, Pak? Maksudnya stasioner itu dia tidak naik maupun tidak turun. Jadi sebuah fungsi itu bisa mengalami suatu keadaan seperti ini. Dia tidak naik juga tidak turun. Terus kalau tadi tidak naik tidak turun, berarti gimana nanti dengan turunan pertamanya? Gitu kan? Tadi kalau naik turunan pertama lebih dari 0, kalau turun turunan pertama kurang dari 0. Sekarang syaratnya untuk stasioner itu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Artinya fungsi FE ini tidak naik ataupun tidak turun. Ya, tidak turun. Tetap stasioner itu artinya tetap ya. Nanti kalau dalam ilmu fisika ada istilahnya lintasan yang stasioner atau lintasan yang tetap, seperti itu kira-kira ya. Nah, contoh misalkan saya ambil sebuah contoh. Oh ya, nanti kalau saya gambarkan dalam solusi itu begini ya. Ada grafik naik, kemudian grafik turun. Nah, garisnya nggak lurus nih. Nah, ini ada interval tertentu ya. Nah, interval dari sini, nah ini misalkan A, ini B. Dari A sampai B, berarti fungsi ini mengalami fungsi naik. Ya, dia mengalami fungsi naik. Dan titik B ini berarti dia mengalami maksimum. F-nya maksimum di X sama dengan B. Jadi maksimumnya di sini. Dan F akan mengalami minimum. Itu di mana, Pak? Di X sama dengan, nah ini misalkan titiknya titik C, di sini adalah titik D. Ini dari B ke C kan turun. Kemudian dari C ke D naik lagi. Berarti dia ini disebut sebagai minimumnya. Ngerti? Naiknya, interval naiknya dari A ke B naik. Dari C ke D itu naik. Jadi F naik itu pada interval A kurang E kurang dari B. Dan C kurang E kurang dari D. Fx akan turun. Grafik turunnya yang mana? Grafik turunnya itu. Turunnya berarti dari mana ke mana? B kurang E kurang C. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Kalau salah titik lagi. Nah, misalkan di sini adalah titiknya titik C. Maka dia turun lagi dari siapa? D kurang S kurang E. Ini titiknya D. Paham ya ini ya? Nanti kalau ada grafik interval angka seperti ini, bacanya ketika di sini ya berarti dia maksimum, ketika di sini berarti dia minimum. Ngerti? Paham sampai sini? Paham. Oke. Terus titik E ini juga berlaku sebagai titik apa nih? Minimum juga ya kan? Ini namanya titik minimum juga. E-nya ini. Minimum ya, minimum. Kenapa? Kan E dengan C kan sama-sama di bawah, Ji. Paham? Nah, sekarang contoh soalnya kita ambil dalam suatu grafik. Dalam suatu fungsi, bukan grafik. Misalkan saya punya. Di sini ada nggak ya? Jadi nanti aplikasinya adalah mencari nilai maksimum dan minimum nanti aplikasinya ini. Saya ambil contoh, tentukan titik stasioner fungsi Fe sama dengan 2x² min 6s plus 10.
kita suruh menentukan titik stasionernya. Ingat, prinsipnya mencapai titik stasioner, tadi turunan pertamanya harus sama dengan 0. Oke guys, berarti kalau saya turunin jadi berapa nih? 4x min 6 sama dengan 0, betul? Berarti 4e saya pindah min jadi plus. Maka x-nya kita dapatkan 6/4 sama dengan berapa? 3/2. Paham sampai sini? Halo? Paham. Oke. Ketika S-nya adalah 3/2, maka berapa nilai X-nya atau Y-nya? 2x pangkat 2 min 6x plus 10. Kita susi-susi. Berarti 2 kita kalikan 3/2 kuadrat min 6 kita kalikan 3/2 gitu kan, ditambah 10. Ayo, ini berapa yuk? 9/4 kita coret aja, berarti 9/2. 6 kita coret lagi, 3 dikali 3, 9 ya Dwi, min 9 ditambah 10, berarti plus 1. Ya enggak? Berarti berapa nih? Kira yuk. 9/2 tambah 1 berapa? Kan dikalikan aja, 1 kali 2. 2 tambah 9 apa? 11/2. Maka titik stasionernya ya, titik stasioner itu berada pada titik S-nya yaitu 3/2, 11/2. Paham sampai sini kira-kira? Halo? Ngerti ya? Oke, ini adalah titik stasionernya. Contoh lagi, saya punya soal yang kedua, misalkan. Tentukan titik stasioner untuk Fx sama dengan S pangkat 3 min berapa tadi ya? Soal yang tadi itu berapa? Pakai yang soal tadi aja kali ya. 3e kuadrat min 45e plus 10. Nah, kita suruh menentukan titik stasionernya ini. Ya, ingat. Langkah pertamanya tadi apa katanya? Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Gitu kan? Untuk mencapai titik stasioner. Iya. Ya. Berarti kalau buat turunin jadi apa nih guys? 3e kuadrat min 6s min 45 sama dengan 0. Oke, bisa dimengerti? Kita bagi 3 semuanya, berarti kita dapatkan e kuadrat min 2e min 15 sama dengan 0. Terus kita faktor ini. Ya, 2 faktori, maka kita dapatkan x dikalikan dengan x, min 15 tadi adalah min 5 sama plus 3. Oke, dari sini kita dapatkan x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min, pindah jadi plus 5. Sama kita dapatkan x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya plus 2 pindah jadi min 3. Paham sampai sini? Paham. Oke. Sekarang kita hitung masing-masing y-nya ya. Ketika x sama dengan 5 ya. Pertama, saat x sama dengan 5, maka kita dapatkan y sama dengan fungsi y-nya kan ini ya. X pangkat 3 min 3 kali x kuadrat min 45s ditambah 10. Ya kan? Oke. Berarti y kita dapatkan berapa nih guys? 5 pangkat 3, waduh gede banget. 3 dikali 5 pangkat 2 min 45 dikali dengan 5 ditambah 10. Ayo berapa yuk? 75 min 125. betul. 125 75 75 min 225 ya. ya, Iya. 25 Waduh gede banget nih. Piro ya iki ya? Ya apa lek angkane tak ngenekne bae ben enak golek hitungan. Ini tak gawe 200 ngono ae. Sebenarnya itu. Ya toh? ya, Tambah 200. Ini tambah 200. Tambah 2. Nah, ayo berapa yuk? Set. Kira lagi. Min 225
Terus 200, ada sapa iki? Ada 25. Min 25 ya. Berarti 125 min 75 min 25 lagi. Piro rek? 25 pas. 25. Ya. Nah, berarti titiknya nanti terletak di mana titik stasionernya? Di mana titik stasionernya? 5,25. 25. Itu kan? Oke. Sama ketika kita masukkan X sama dengan berapa? Min 3. Maka kita dapatkan Y sama dengan min 3 pangkat 3, min 3 kali min 3 kuadrat, min 45 kali min 3 ditambah 200. Gitu kan? Min kalau dipangkatin ganjil kan tetap min ya. 3 pangkat 3 berarti 27 dong. Benar nggak? Terus min 3 pangkatin genap berarti plus. Berarti 9 kali min lagi berarti min 27. Min kali min plus. 45 kali 3 berarti piro ya? 45 ping 3 135 ya. Ditambah 200. Waduh gawe enak ya. Ayo, gede wis angkae. Piro iki yo? Piro? Min 54 iki dikurangi 54 piro? 4158 tambahkan berarti 281 ya. Sehingga di sini nanti titik stasionernya ini berada pada titik min 3,281. Oke? Nah, terus maksimum dan minimumnya yang mana, Pak? Ini 25, ini 281. Berarti ini titik maksimum. Ini titik maksimum. Kalau yang ini, Pak, 25 berarti titik minimumnya. Ngerti kira-kira sampai sini, paham? Halo? Ya. Paham. Nah, ya, yakin? Nah, sekarang aplikasinya adalah mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi aplikasinya. Silakan dilihat pada soal halaman klik. Ini langsung garis singgung duluan ya. Padahal harusnya ini dulu baru masuk garis singgung habis ini. Fungsi ini didapatkan untuk ini nilai maksimum. Fungsi F-nya adalah nomor 9. 89 ya, kita bahas nomor 9, contoh soal nomor 9. Atau di sini aja nanti pembahasannya. Di sini saya kasih contoh yang lainnya dulu. Contoh lagi yang soal ketiga. Nilai maksimum untuk fungsi fx sama dengan, silakan kalau ada yang mau mengerjakan ini boleh dikerjakan. Bentar guys, aku perlu ngitung ya. X pangkat 3 min dua kali S pangkat 3 min 9S pangkat 2 ditambah 12 X min 15. Ayo, nilai maksimum fungsi ini adalah, ingat tadi gimana caranya cari stasionernya dulu ya, disama dengan kan 0 dulu, terus cari Y-nya masing-masing. Dan nilai Y yang paling besar berarti minimum, yang paling kecil minimum, yang paling besar berarti maksimum. Itu kan? Ya, berarti ini nanti gimana? F aksen, ayo. F aksen E sama dengan harus dinolkan.
Berarti 6x pangkat 2 min 9 kali 2 berarti 18x plus 12 sama dengan 0. Betul? Betul nggak? Paham ya? Ya. Saya bagi 6 semuanya kan boleh nih. E kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Terus kita faktorin ya. X sama 1 X sama sama X. 3. Berarti min 1 sama min 2. 2. Ya kan? Berarti nilai X-nya berapa? X1 sama dengan X2 sama 1. Ya. Min 1, 0. Berarti X-nya sama dengan positif 1. Oke. Sekarang kita hitung di sini. Ini ciri khasnya memang harus ada garis ya. Garis pembatas biar terlihat rapi. Aduh, kok belok. Set, kan, sampai sini ternyata harus belok. Oke. Biar terlihat rapi kok. Berarti nilai X-nya ketika nilai X sama dengan 1, maka nilai Y-nya berapa? Y sama dengan 2X pangkat 3, terus 9X kuadrat plus 12X min 15. Ya, berarti Y sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 min 9 kali 1 kuadrat. 12 dikali 1 min 15 ya cuy. Berapa cuy? 2 min 9 gitu ya. Terus plus 12 min 15. Oke enggak kira-kira? Halo. Ini dapat berapa ini min berapa ini? Ini min 7, ini min 3. Berarti min 10 ya. Oke. Oke, gitu kira-kira. Terus X sama dengan berapa lagi? 2. Maka Y sama dengan 2 kali X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 12X min 15. Maka Y sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 pangkat 2 plus 12 dikali 2 min 15. Gitu kan? Berapa ini cuy? Halo? 16 ya? Min 36 plus 24 min 15 ya. Ini dapat min 20. Min 20 berarti berapa? 4 dijiko ini berarti min 11. Kalau gitu maksimumnya berapa? Pertanyaannya nilai maksimum. Jadi maksimumnya ini berapa? Min 10. Fx sama dengan min 10. Kok bukan min 11? Kalau negatif, semakin besar negatifnya itu nilainya semakin kecil. Betul? Ya. Paham ya? Itu ya. Oke? Oke. Oke. Yuk, kita bahas di soal nomor 9. Fungsi fx. Nah, sekarang nomor 9. Ya, halaman 41, soal nomor 9. Materinya udah kelar nih. Tinggal latihan soal semua. Besok kita habiskan aja sekalian soalnya ini ya. Kita selesaikan semua. Fx sama dengan X pangkat 3 dibagi 6, terus X pangkat 3 bagi 6 min 2E plus 3. Berarti F aksen X-nya, ya kan, harus sama dengan 0 cuy. Kita turunkan jadi berapa turunannya? Halo? 3/6 X pangkat 2 min 2 sama dengan 0. Betul? Ya. Ya. Betul ya? Berarti setengah X pangkat 2 min 2 sama dengan 0. Gimana kalau kita kalikan dengan ya? Kalikan dengan 2. Kalikan 2 semua ya. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke, sampai sini. Oke. Sekarang ini bisa nggak kita faktorin? Gimana cara faktorkan? Ya iya, X dikurangi 2 sama X ditambah 2. 2. Ingat nggak untuk pemfaktoran ini? Ayo, Ya. untuk itu loh guys. A kuadrat min B kuadrat itu loh, ya nggak? Ya.
Nah, jadi A min B. Aduh, nggak cukup, ya. Gede nih gue emang warna biru. Nah, ini warna apa? Kelihatannya di sana warna apa ini? Ungu mirip hitam. Ini ya, yang saya tulis ini ya? Iya. Eh? Ungu ya, Pak? Masa Marah. kelihatan ungu? Ini coklat ya hasilnya, guys. Oh, hampir hitam gitu sih. Oh, ya nanti kalau di foto kelihatan jelas kayaknya nanti ya. Aduh, lupa tadi nggak saya foto yang pertama. Tapi nanti Habis saya ini share foto kok. ya, Pak? Oke, tak foto nanti. Kadang Biasanya kalau saya di foto. YouTube ngeblur. Oh, kalau di YouTube ngeblur. Kadang ngeblur. Oke. Tapi ini kelihatannya jelas ya, masih jelas ya. Ketika Jelas. kalian screenshot, jelas Jelas, nggak? Pak. Jelas. Jelas. Jelas kan kalau ketika di screenshot ya. Jadi nanti kalau misalkan ngeblur, kalian minta aja difotoin ke semua tentornya. Entah itu Kak Bayu atau Kak Sasa gitu ya. Jadi misalkan Kak, ini mau saya screenshot ngeblur ini. Minta tolong dong fotoin gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi artinya ketika kamu nyalin nanti, itu biar jelas tulisannya ya. Oke? Dan saran saya ketika habis belajar gini langsung segera diganti. Tujuannya apa? Sambil mengingat-ingat. Kalau gantinya masih besok, kamu keburu lupa. Takutnya gitu loh, bro. Ya? Ya. Yuk. Berarti ini sama dengan 0. Artinya apa? X min 2 sama dengan 0 atau apa? X plus 2 sama dengan 0. Ya. Berarti ini X-nya sama dengan berapa? 2. Kalau sini X-nya sama dengan min 2. Gitu kan? Oke. Soalnya itu ada keterangan apa? Nilai maksimum at X ketika di antara X-nya itu di antara min 5 sampai 2. Berarti ikut semua ya? Min 5 sampai 2 berarti ini ikut semua ya? Iya. Oke, berarti ya kayak tadi, satu persatu. Coba ketika nilainya 2, maka y-nya berapa yuk? Masukin ya. Masukin ke sini ya. 2 pangkat 3, 8. Per 6. Min 2 kali 2 2 kali 2, plus 4 3 ya. per 3. Berarti coret-coret. 4 per 2 3. per 3. Min 1 ya. Betul ya? ya 4 per 3 min 1. Berarti apa? 1 per 3. 3. ya Oke? Kalau yang sini berarti G sama dengan min. Min kalau dipangkatin ganjil jadi tetap min. Min 8 per 6. Terus min kali min plus nih. Plus 4 plus lagi 3. Ya masih kelihatan ya yang sini. Ya. Berarti G sama dengan min 4 per 3 ditambah 7. Maka Y ketemu berapa? 21 min 4 berapa? 21 dibagi 4. Kan 3 kali 7 21 ya. Kok dibagi 4 sih dikurangi 4. Ya enggak, 3 kali 7 kan 21. Dikurangi 4 berarti berapa? 17 per 3. Ini 1 per 3, ini 17 per 3. Berarti ini nilai minimum. Ini adalah nilai maksimum. Pertanyaannya suruh nyari yang maksimum apa minimum? Maksimum ya, berarti 17 per 3. Berapa 17 per 3? 3, 5, 2 per 3. Yang B jawabannya ya enggak? Oke, paham sampai sini? Paham ya? Ini kalau di screenshot jelas nggak kira-kira? Ngeblur di saya, Pak. Oke, saya foto aja ya, satu aja. Ya. Sambil dipahami dulu. Jadi kalau di screenshot misalkan nggak jelas, nanti minta tolong aja ke tentornya. Suruh nge-screenshotkan tentornya atau suruh fotoin gitu. Bentar guys kok.
Oke, sambil dipahami dulu. Apa di sana apa hujan? Kok ngeblur? Di tempat kalian hujan nggak, guys? Iya. Barusan Oh, reda. iya. Oke, udah dipahami? Pak, jawabannya nomor 9 ini tadi yang mana? Nomor 9 ini, yang 17/3. Nilai maksimumnya. Kan pertanyaannya maksimumnya, toh? 17/3? Enggak ada, Pak. Iya. 17/3 itu berapa sih? 5/2/3. 5/2/3 deh. Nah, ini ya. Oke? Ya. Hapus ya ini ya, hapus ya. Lanjut. Ya, Pak, fotonya nanti dikirim. Ya, nanti saya kirim. Tapi Ya. tadi yang pertama Udah nggak saya- kuat tadi. Yang pertama udah jelas tadi. Oke, puji Tuhan ya, alhamdulillah kalau udah jelas. Oke, lanjut ya. Jadi itu tadi tentang kemonotonan suatu fungsi ya. Kemonotonan suatu fungsi ada dua ini. Pertama mencari maksimum, mencari naik turun, keduanya mencari maksimum sama minimum. Udah itu aja. Terus yang ke B adalah aplikasi tentang garis singgung. Pak Indro sudah masuk sini ngajarnya. Sudah masuk sini apa masih apa garis singgung? Kemarin waktu ulang langsung garis singgung, Pak. Oh, langsung garis singgung. Berarti ininya belum ya? Belum. Berarti ngikut di buku. Kayaknya kalau di buku garis singgung duluan dia. Ya. Ininya terakhir gitu mungkin. Ya. Ya. Oke. Yang B, aplikasi persamaan. Persamaan garis singgung kurva. Bukan lingkaran, tapi garis singgung kurva. Singgung kurva. Atau fungsi. Suatu fungsi. Ya. Pertama, kita harus tahu dulu definisinya yang namanya apa? Gradien garis. Definisinya sebuah gradien garis. Definisi pengertian gradien garis. Ini materi SMP ya hasilnya. Iya enggak? Waktu SMP dulu kalian pernah nggak dikasih gradien M sama dengan adalah apa? Pernah. Ingat nggak? Apa? Kelas 8. Kelas 8. M sama dengan apa? Delta Y per delta delta E. E. Atau Y2 min Y1 dibagi apa? X X2 min X1. gitu ya kan? Nah, Ya. sekarang kalau dulu pakai delta, sekarang ini dirubah gradien garis ini diperluas lagi pengertiannya adalah DFE per DX alias turunan atau Y aksen. Itu namanya gradien garis. Jadi kita perluas lagi pengertian kita hari ini. Paham? Ini nanti yang sering kita gunakan adalah turunan pertama ini. Jadi gradien itu merupakan turunan pertama. Mengerti sampai sini? Paham? Ya. Nah, kalau dulu itu pakai delta, sekarang pakai seperti ini, ya. Oke. Terus yang berikutnya, kalau ada garis yang tegak lurus dan sejajar, syaratnya itu harus gimana? Ayo. Garis, misalkan saya punya ya, garis K sejajar dengan garis L. Ini bacanya sejajar ya.
sejajar dengan garis L. Maka apa yang terjadi? Maka apa? M1 Gradien sama garis dengan K M2. harus sama dengan gradien garis G. Ya kan? Ya, kalau sejajar kan gradiennya harus sama, toh? Ya. Betul? Terus yang kedua, bila nanti garis K tegak lurus, garis K tegak lurus dengan garis L, atau biasanya orang-orang mengenalnya adalah garis normal. Prinsip garis normal ya. Orang-orang mengenalnya adalah sebagai prinsip garis normal. Artinya garisnya itu nanti harus tegak lurus dengan garis singgungnya kurva. Itu namanya garis normal. Nah, maka berlaku apa? Gradien jika kalau saya kalikan dengan gradiennya si G harus bernilai berapa? Min 1, ya enggak? Terus lali itu caranya. Kalau saya kalikan hasilnya harus min 1 garis L ya, sorry. Garis L dengan garis K, kalau saya kalikan gradiennya harus min 1. Ini sambil diingat-ingat lagi. Materi-materinya dulu sambil diingat-ingat lagi. Ya. Oke. Nah, terus menentukan persamaan suatu garis. Ya. Persamaan garis yang memiliki gradien M dan melalui titik X1, Y1 dirumuskan dengan apa? Y min Y1 gradien M dikali dengan X min X1. Ya kan? Sambil diingat-ingat kembali. Ya. Oke, sebagai contoh kita bahas soal nomor 1. Yuk, soal nomor 1. Ini udah selesai teorinya, ya kan? Sudah kelar. Besok tinggal latihan soal-soal. Oke? Gitu loh, bro. Matematika itu gampang kok. Nanti saya kirimkan besok aja ya. Hari ini biar nggak kamu numpuk-numpuk. Kalau hari ini kamu nggak ada tugas, mendingan ini langsung segera diganti. Besok akan saya kasih tugas, tapi tidak untuk dikumpulkan kepada saya. Tugas itu yang menarget dirimu sendiri. Kamu yang punya planning sendiri nanti. Jadi bukan untuk saya, untuk dirimu sendiri. Nggak usah dikumpulkan di saya. Kalian yang punya target untuk dirimu sendiri. Nanti tak kasih soal-soal berkaitan dengan SBMPTN, soal UTBK. Kerjakan itu soalnya. Kamu harus punya target. Sehari saya bisa mengerjakan sekian soal. Hari esok harus sekian soal, dan seterusnya. Terserah nanti targetmu sendiri-sendiri. Oke? Kalau ada soal yang nggak ngerti, nanti tanyakan ke saya. Bisa tanya saat ini, saat kita online begini, atau bisa kalian tanya via WA. Paham ya? Paham? Ya. Oke. Jadi mulai besok tiap hari ya, kita ketemunya pagi-pagi jam 7 terus. Oh, besok nggak bisa ya. Besok tetap sore. Mulai minggu yang pagi. Minggu, Senin, Selasa jam 7 pagi. Sampai dengan jam 9. Oke? Ya. Semangat gitu loh. Ya. Ya, Pak. Duh, iki kok metu-metu iki lha apa iki arek. Akatane Sudah dontek mantap. Tadi Leni izin, sinyalnya jaringannya jelek. Leni Oh, Iya, jaringannya jelek. sinyalnya jelek. Dua juga. Kalian pakai WiFi kan? Iya. WiFi.
Ya. Wifi-nya Iya. lemot loh, Pak. Pakai kuota jadinya. Oh, Wih, malah wifi-nya gangguan. Ngeri ya. ngeri banget kuota. Mahal loh. Kalau di sana itu Mentari gak ini ya, gak jalan ya kayaknya ya, kuotanya ya. Bentar. Indosat apa? Ya Mentari Indosat, itu Indosat. jalan. Susahnya sulit ya kalau ke arah sana. Susah, Pak, sinyalnya, Pak. Di Ya sini kayaknya Indosat itu hanya ke arah kota-kota aja. Telkomsel itu kalau nomor lama kayaknya ini deh apa murah deh kuotanya. Kalau yang nomor baru milik saya nggak tergolong baru-baru banget juga nggak lama-lama banget ya. Itu mahal ya Telkomsel itu. Kemarin saya lihat teman saya itu murah banget. Ya rezeki kayaknya ya. iya. Oke, kita bahas soal nomor 1 ya. Halaman 41. Soal nomor 1. Garis G menyinggung grafik, sekali lagi. Garis G menyinggung grafik. Grafiknya grafik apa nih? X sama dengan min apa? X pangkat 2 terus plus 8x plus 1. 8x plus 1, ya kan? Ingat, tadi kalau namanya menyinggung, pertanyaannya gradien garis ya. Di titik X sama dengan berapa ini? Berabsis. Absis itu artinya X-nya, kalau ordinat itu namanya Y. Ya, ini saya tambahin. Absis itu sama saja titik X, tapi kalau ada kata-kata ordinat, itu sama saja dengan titik Y. Ngerti ya? Jadi, pertanyaannya adalah gradiennya garis ini di titik X sama dengan 3. Sekali lagi, yang namanya gradien tadi kan turunan pertama ya, Ji? Ya kan? Berarti turunan pertamanya berapa ini? M sama dengan berapa turunannya ini? Min 2x plus 8. Betul kan? Maka Ya. M-nya berapa, Pak? Di X sama dengan 3, disubstitusi ke sini. Ya. Substitusi. Sehingga kita dapatkan min 2 dikali 3 ditambahin 8. Berapa? Min 2 kali 3, min 6 tambah 8. Berapa gradiennya? 14. 2. 2. Ini min 6 V. Min Iya, 6 tambah 8. 6 plus 8. 2. Iya. Jawabannya 2. yang B. Bebek. Itu kan? Ya. Terus sekarang kalau nomor 2. Yang Model C soal atau Pak? 2, Pak? gimana? Hah? Abjadnya C2 kan jawabannya? Oh iya, sorry. Cacing. C. 2. C. Cacing. Yes. Oke? Yeay. Diketahui fx sama dengan 2 kali s pangkat 3 kali s pangkat 2 terus plus 5x plus 7 plus 5x plus 7 itu kan 3s kuadrat plus 5x plus 7. Garis H menyinggung grafik fungsi f di titik. Nah, garis H menyinggung di titik. Nah, ini titik singgungnya diketahui. Titik singgungnya adalah titik berapa? Min 1,5. Nah, ini artinya apa? X1-nya adalah min 1 dan Y1-nya adalah berapa kali? 5. Gunanya X1 dan Y1 nanti untuk apa, Pak? Ini loh, lihat. Y min Y1, S min X1. Titik ini, titik X1, Y1 itu namanya titik singgungnya. Namanya adalah titik apa? Singgung. Ngerti? Paham? Ya. Nah, ini titik singgungnya itu di titik min 1,5. Berarti harus mencari apa? Gradien. Gradien ada apa? Turunan pertamanya. Berapa, Pak, turunan pertamanya? Yaitu 3, berapa? 6x, gitu kan? Terus plus 5. Ingat, titik S-nya adalah min 1. Disubstitusi ke sini min 1. Ya kan? Substitusi ya. Nah, disusi-susi.
6 dikali berapa? Min 1. Ditambah 5. Maka ketemu min 6 tambah 5 berarti apa? Berapa gradiennya? Min 1. Sekarang persamaan garis singgungnya J min J1, M kali S min X1. J min J1-nya 5. Gradiennya min 1. X min X1. X1-nya min 1. Berarti Y min 5. Kalikan ya. Min X, min 1 kali X kan min X. Min kali min plus, Pak. Berarti plus 1 kali min 1 ya, min 1. Ya kan? Berarti apa jawabannya? Oh, dinyatakan dalam bentuk Y. Berarti Y sama dengan min X, min 1, min 5 plus 5. Ya. Berarti min X plus 4. Yang mana jawabannya min X plus 4? Dodol. Oke? Oke, sampai sini? Paham? Ya. Paham. Ini sudah selesai, cuy. Kelar. Ya cuman gitu-gitu aja kok. Memang ya. Bisa kan? Nomor 3. Garis singgung G, ya garis G menyinggung grafik FS. Gradien garis G adalah 2. Nah, ini gradiennya sudah diketahui kalau sekarang. Gradiennya sudah diketahui. Titik singgungnya ada di mana, gitu kan? Kalau gradiennya sudah diketahui, kita disuruh mencari titik singgungnya. Berarti harus mencari X dan Y-nya masing-masing, ya. Yuk. Nomor 3. Garis G menyinggung grafik. Grafiknya adalah Fx sama dengan apa? X pangkat 3 terus min 3x kuadrat terus min 7x ditambah 1. Ya. Gradien garis G, gradiennya N-nya sama dengan 2. Ingat tadi, langkah pertama selalu cari gradien, toh. Langkah pertama selalu cari gradien. Berarti M itu adalah turunan pertamanya, kan? M sama dengan F aksen X. Berarti turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 6x min 7 sama dengan harus apa? 2. Gitu loh. Kamu disuruh mencari nilai X-nya dulu. Paham ya? Sehingga ini jadi apa? 3x kuadrat min apa-apa? Ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut ya. Min 6x min 7. Ini plus 2 gua pindah, cuy. Plus pindah jadi min. Min 7 min 2 jadi min 9 dong. Sekarang bagi 3 semuanya boleh nggak sih? Boleh ya, 2x min 3 sama dengan 0, gitu ya. Terus ini 2 faktorin, cuy. Kalau 2 faktorin jadi apa nih? Ayo. Iya ya, min 3 sama plus 1 sama dengan 0, gitu kan? Nah, dari sini kita diberikan nilai x min 3 sama dengan 0, yang artinya x sama dengan plus 3, dan x plus 1 sama dengan 0, yang memberi nilai x sama dengan min 1. Betul? Betul sampai sini, paham? Paham. Lanjut ya. Nah, terus yang berikutnya disuruh mencari Y-nya. Kayak tadi itu loh. Mencari maksimum minimumnya tadi itu loh. Itu sebetulnya letak titik singgung sebetulnya. Maksimum minimumnya itu artinya letak titik singgungnya sebetulnya. Ya. Prinsipnya sama. Ketika X-nya, ketika X sama dengan 3, maka nilai Y sama dengan apa? Rumusnya Y. X pangkat 3 min 3x kuadrat min 7x plus 1. Ya kan? Berarti berapa nih, cuy?
3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat min 7 kali 3 plus 1. Ini 27 dikurang 27 dikurangi 21 tambahin 1. Betul? Betul nggak ini? Betul ya? Berapa hasilnya? Wah, habis guys tinta nih. Berapa hasilnya? Betul, waktu ini. 0 min 21 tambah 1 min 20 ya. Ya. Nah, berarti titiknya terletak titik berapa? 3, min 20. Terus ketika X-nya min 1, maka Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 7X plus 1. Ingat, dimasukkan ke persamaan umumnya, ya kan? Sehingga Y sama dengan adalah min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 kuadrat min 7 kali min 1 ditambah 1. Ya kan? Jadi berapa ini? Min 1 ya. Ini min 1, positif 1 kali min 3 berarti min 3 cuy. Min kali min plus 7 ditambahin 1 ketemunya 4. Kali gitu titiknya adalah min 1,4 ya. Maka titik singgungnya ada 2, 3, min 20 sama min 1,4. Yang mana? Min 1,4, 3 min 20 yang dodol. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian dulu aja ya yang bisa Pak Wo sampaikan. Kita lanjut pertemuan berikutnya, kita tinggal bahas latihan-latihan berikutnya. Ini udah selesai, nanti nggak disampaikan pun bicarakan ya. Nanti 3 jam, nggak usah di screenshot, nanti langsung saya. Nah, Bentar, sampai sini ada pertanyaan juga. Belum ada pertanyaan. Ini kayaknya saya juga sudah mulai gangguan sinyal ini. Ini. iya Pak, dari tadi blur-blur. Hah? Dari tadi papannya blur-blur. Oh iya, ini udah mulai ngeblur-ngeblur gak jelas ini. Kalau pakai wifi blur, kalau pakai data enggak. Aku dari tadi pakai data enggak. Oh, berarti memang wifi kalian, berarti yang ini. Daerah sana sih wifi-nya kebanyakan yang pakai paling, kebanyakan yang nyewa wifi sekarang. Apa namanya? Rumah-rumah itu banyak yang punya wifi, nggak tahu dibuat apa itu. Males tuh kepaketan. Oke, belum ada pertanyaan ya, guys. Baik. Ya. Belum? Belum. Oke, terima kasih Julia, Rikma, Irma, Gale, Anggi, Naswa wis metu dhisik. Terima kasih atas waktunya telah hadir dan tetap semangat. Ingat selalu afirmasi positif pada diri kalian. Katakan kamu nanti tahun 2023 akan sampai di perguruan tinggi favorit yang menjadi idaman kalian masing-masing. Entah itu di UI, ITB, UGM, ITS, Brawijaya, Erlangga, UNED. Kalau ada orang yang memberi hal yang negatif, hal yang buruk, senyumin saja dan mintalah doa dari dia. Tolong sampaikan cita-citamu yang begitu tinggi. Sekalian bilang pada dia, memang sadar diri saya kalau pakai nilai rapot kalah, tapi saya masih mampu berjuang lewat ujian tulisnya. Sampaikan seperti itu. Kalau ada yang beri motivasi atau yang beri afirmasi ke wilayah Jawa, Timur Pulau Jawa alias Pulau Dewata, di Bali dan lain sebagainya, sampaikan itu tadi aja. Dan tolaklah afirmasi negatif itu. Selalu sampaikan positif dalam dirimu. Kamu itu lebih pantas dan lebih bisa. Mosok karo semancar itu kalah senam PTN. Kan yo ngejak guyon dulu. Ya. Oke, cukup sekian aja yang bisa Pak Wo sampaikan. Semoga nanti menjadi lebih sukses dan berhasil. Oke, terima kasih. Selamat malam. Dadah, Tuhan memberkati. Dadah, Pak. Oke, mantap.